Cerita Krisna cari sendiri pelaku yang menipunya usai laporannya ditolak polisi di Kendari. Seorang warga bernama Krisna berusia 31 tahun yang menjadi korban penipuan menyayangkan sikap oknum polisi yang menolaknya saat hendak membuat laporan terkait penipuan yang menimpanya. Ia mengadu di Polsek Poasia dan Polda Sulawesi Tenggara, tetapi aduannya ditolak. Bahkan Krisna disuruh bergerilya sendiri mencari barang yang hilang gara-gara penipuan tersebut. Krisna bekerja sebagai marketing handphone di kota Kendari. Tetapi ia dilanda musibah dan ditipu oleh salah satu customer misterius pada Jumat 7 Februari 2025 lalu. Saya ditipu. Ada yang beli handphone sama saya sistem COD. Handphone dia suruh saya simpan di resepsionis RSUD Kota Kendari. Tapi uangnya dia suruh saya datang ambil di Swiss Bell Hotel. Saya komunikasi dengan itu orang lewat WhatsApp, katanya Minggu 9 Februari 2025. Setelah menyimpan handphone di resepsionis RSUD Kota Kendari, Krisna mengendarai sepeda motornya menuju Swiss Bell Hotel. Di sana, ia tidak bertemu dengan pelaku. Bahkan nomor yang dihubungi tidak pernah direspon. Krisna pun memilih kembali ke resepsionis RSUD Kota Kendari dan ingin mengambil handphone yang disimpan. Sesampainya di RSUD Kota Kendari, Krisna kaget sebab handphone yang dititip di resepsionis telah diambil oleh salah seorang ojek online atas perintah pelaku. Di situ saya sadar ternyata saya ditipu. Itu pelaku dia kendalikan lewat WhatsApp, dia suruh ojol yang ambil bebernya. Merasa tertipu oleh pelaku, Krisna melaporkan kasus tersebut ke Polsek Poasia. Ia menunggu di sana sekitar pukul 11.30 WITA hingga 13.30 WITA. Hampir 2 jam menunggu, Krisna ternyata mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan. Aduannya ditolak dan ia diarahkan untuk melapor ke Polda Sultra. Pria asal Konsel itu menuju Mapolda Sultra. Di sana, ia dicecar sejumlah pertanyaan oleh polisi di area penjagaan. Selanjutnya, ia arahkan ke lantai 2 untuk membuat aduan. Sesampainya di lantai 2, Krisna kembali diinterogasi oleh beberapa polisi. Namun, aduannya ternyata tidak dibuatkan dalam lembaran aduan. Bahkan, Krisna diarahkan oleh polisi di sana untuk berusaha sendiri mencari handphonenya yang dibawa kabur. Ada juga kejadian begitu, didapat handphone di lokasi pengiriman. Makanya aduanku tidak dibuat, saya disuruh dulu cari sendiri di JNT dan JNE, dan sekeliling, sesalnya. Tidak puas dengan pelayanan polisi, Krisna pun bergerak sendiri. Ia kembali ke RSUD Kota Kendari dan mencari petunjuk terkait siapa yang membawa handphone tersebut. Ternyata ada salah satu ojol bernama Nandar yang membawa handphone tersebut ke Indomaret yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Itu ojol dia hanya terima orderan juga dia bawa di Indomaret itu handphone. Yang pesan atas nama David. Ini petunjuk awal yang sah dapat bebernya. Mendapat petunjuk awal itu, Krisna bergegas menuju Indomaret tersebut. Ia bertanya kepada salah seorang kasir terkait ciri-ciri barangnya yang hilang itu. Ternyata penjaga kasir mengakui adanya barang tersebut. Tetapi sudah ada ojol lain yang datang ambil. Adanya 2 petunjuk yang telah ia kantongi, Krisna berharap mendapatkan titik terang dalam kasus penipuan yang ia alami. Krisna terus bergerilya mengelilingi tempat penitipan barang di Kendari, sembari mencari sosok ojol yang kedua. Ia juga telah didampingi oleh Buser 77 Satreskrim dan Intelkam Polresta Kendari menyelidiki kasus tersebut. Ada anak Buser 77 yang temani, saya dikasih kenal sama temanku. Itu anak Buser 77 juga yang arahkan saya untuk melapor di Polresta Kendari, makanya diterima aduanku, paparnya. Krisna berharap ada petunjuk yang bisa ditemukan oleh Buser 77 terkait kasus penipuan yang menimpa dirinya. Meskipun demikian, ia mengaku kecewa dengan pelayanan di Polsek Poasia dan Polda Sultra. Sementara itu, Kapolsek Poasia AKP Jumiran membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak pernah menolak laporan ataupun aduan dari yang bersangkutan. Saya mau sampaikan bahwa itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kronologi dan fakta yang sebenarnya. Kami justru membantu pelapor dengan mengarahkan ke piket Cyber Polda Sultra supaya cepat ditelusuri nomor-nomor yang berkomunikasi dengan pelapor. Karena di Cyber Polda itu alatnya lengkap, pungkasnya.